wabarakatuh. Para siswa, selamat bertemu kembali di suasana pagi yang cerah ini. Mari bersama-sama kita mulai pembelajaran ini. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu beserta kita, selalu membimbing kita sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Para siswa kelas 9 yang berbahagia, hari ini kita sampai di pertemuan yang kedua, pokok bahasan pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, dipersiapkan buku catatan dan diperhatikan dan baik. Kita mulai saja. Kita buka PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Ya, oke. Kita mulai. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kita mulai dari kata ideologi. Nah, apakah ideologi itu? Ideologi berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Berarti kalau digabungkan, ideologi itu ilmu tentang cita-cita, tentang gagasan, tentang konsep. Oke, untuk lebih sempurnanya, jadi kita simpulkan, ideologi berarti cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Itu ya, saya kira sudah cukup jelas. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Apa maksudnya terbuka? Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata. Jelas ya, jadi bahwa nilai-nilainya tetap ya tidak berubah, tetapi kemudian pelaksanaannya bisa mengikuti perkembangan. Selanjutnya, sumber semangat ideologi terbuka Pancasila adalah ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan hukum dasar tertulis, hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan pada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya. Jadi yang namanya undang-undang itu hanya muat pokok-pokoknya saja, kemudian nanti pelaksanaannya ada di bawahnya, ada undang-undang yang mengatur sendiri, itu ya. Terus berikutnya, para siswa, Pancasila sebagai ideologi terbuka selalu memperhatikan, artinya dapat kita pahami bersama-sama bahwa Pancasila itu selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, tapi kemudian ada melarang masuknya ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Itu yang sejarah sudah mengatakan, dan banyak tokoh-tokoh kita yang sampai meninggal dunia yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain. Oke. Selanjutnya yang tiga, mencegah berkembangnya paham liberal, artinya paham barat. Jadi kita bukan orang barat, kita terkenal dengan orang-orang yang punya adat ketimuran yang baik, yang semuanya selalu memperhatikan bagaimana tentang kepribadian bangsa kita yang selalu adiluhung gitu kan, tidak seperti di dunia barat yang terlalu bebas. Kemudian adanya larangan pandangan ekstrim. Ekstrim itu sangat keras, itu melarang ya, dilarang. Kemudian
penciptaan norma harus melalui kesepakatan. Artinya norma itu, aturan-aturan itu ada itu karena sudah ada kesepakatan, sudah dirundingkan dulu, sudah dimusyawarahkan. Berikutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar, yaitu ketuhanan sampai dengan keadilan. Artinya nilai dasar itu yang mendasari itu dari sila pertama sampai sila kelima. Bersifat apa? Bersifat universal, umum, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelas ya, jadi undang-undang itu merupakan penjabaran dari Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental merupakan penjabaran nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa apa? Instrumen itu berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, serta peraturan perundangan lainnya. Terus yang ketiga, nilai praktis itu merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental yang berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pak siswa? Jelas? Ya, tidak perlu diulang ya. Nanti silahkan kalian putar lagi, diulang lagi kalau ada yang belum jelas. Tapi kemudian juga jangan lupa silahkan dibuka buku paketnya, di situ ada di bab 1 pertemuan yang kedua, di LKS juga ya. Terus oke, kalau itu kita lanjutkan. Selanjutnya, secara struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Apa dimensinya? 1, dimensi idealisme yang menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi ini mampu memberi motivasi atau pendorong, harapan, optimisme pendukungnya untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, nilai normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila mampu dijabarkan dalam langkah-langkah yang bersifat operasional. Dan yang terakhir, dimensi realitas. Maksudnya adalah ideologi mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Bagaimana? Cukup jelas ya? Terus kita lanjut. Lanjutnya, nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini nanti silahkan kalian tulis. Ini ada, tadi sudah ada beberapa slide yang Pak Hadi tayangan, kemudian ada untuk memperjelas Pak Hadi kasih pertanyaan, tolong ditulis ya, tulis. Yang pertama, mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Jawabannya di atas tadi ada, tinggal nulis. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah, kan itu berkaitan. Tadi yang pertama itu ngopo toh, kok dikatakan terbuka, gampang banget ya kan? Kemudian apa maksudnya, apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Yang kedua, tuliskan ciri-ciri ideologi terbuka. Yang keempat, apa buktinya Pancasila merupakan ideologi terbuka? Ada semua, tinggal kalian ngiling saja, tinggal nuliskan. Yang kelima, hal-hal apakah yang selalu diperhatikan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ya, ada apa saja tadi juga sudah. Yang keenam, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Gampang banget. 7, apakah perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah, itu juga sudah ada, tinggal mencermati aja ya. Nah, oke, yang selanjutnya yang ini untuk pertemuan yang akan datang, untuk ciri-ciri ideologi terbuka nanti kita kasihkan untuk pertemuan yang akan datang. Sementara itu dulu ya, sampai ada
pertanyaan, jangan sampai Pak Adi kasih materi banyak nanti nggak jelas, tapi sedikit-sedikit dulu. Yang penting kalian bisa mencermati, mencerna, kemudian bisa paham terhadap bagaimana nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu dulu para siswa, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari kita syukuri bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.